kasih Reni, terima kasih Mas Rudi, dan terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua sudah hadir dalam kegiatan ini. Ini sesi pertama di Unveil ya, untuk kita menyingkap tentang berbagai isu kesehatan mental, mental health problems, dan mental health disorder. Jadi ini akan ada seri yang tadi seperti Mas Rudi katakan ya, di mana setiap serinya akan membahas aneka masalah dan gangguan yang berbeda-beda. Karena kita semua sebetulnya tujuannya tadi juga mungkin sudah disampaikan, kita nggak mau orang-orang tuh melakukan self-diagnose gitu ya, terus dengan mudah menghakimi diri atau ngecap diri sendiri. Nah, lebih bagus memang kita belajar, kita singkap gitu, sehingga justru menjadi pengetahuan yang lebih baik gitu. Dan tentu saja harapannya treatment-treatmentnya jadi bisa lebih tepat. Ketika membutuhkan bantuan ataupun misalnya dukungan itu bisa diberikan gitu ya, dengan mencari yang benar gitu. Nah, di peserta kita tadi juga Reni mengatakan beberapa peserta memang berasal dari umum ya, maksudnya pendaftar umum maupun ada utusan organisasi. Nah, lalu juga ada dari praktisi kesehatan mental, ada konselor, ada psikolog gitu, dan para pendamping gitu. Tetapi juga ada yang memang pengen tahu gitu ya, seperti apa anxiety disorder itu gitu. Mungkin untuk membantu diri maupun orang-orang yang dicintai. Ini semua memang sengaja kami buka gitu ya, Unveil ini untuk non mental health profesional dengan harapan bisa diakses oleh masyarakat juga informasi-informasi tentang aneka masalah dan gangguan ini ya, jadi supaya bisa jadi semacam acuan gitu. Lalu kalau untuk para mental health profesional, para psikolog klinis khususnya dan konselor itu juga bisa membantu dalam pendampingan klien-kliennya begitu ya, untuk membantu kita memahami disorder ini. Begitu mungkin sekilas sebelum kita mulai, dan karena ini adalah proses belajar bersama, saya berharap memang partisipasi dari teman-teman dan ibu bapak diharapkan sekali. Artinya kalau memang ada yang mau dibahas, ditanyakan, kemudian mungkin dari pengalaman atau kehidupan sehari-hari melihat, oh ada seperti ini, silahkan ya, jadikan ini sebuah ajang diskusi gitu ya, sehingga tidak hanya satu arah, tetapi bisa dengan contoh-contoh nyata. Kami sendiri dalam setiap materi Unveil itu akan selalu ada kasus ya, ada kasus-kasus dari pengalaman-pengalaman kami mendampingi klien-klien. Dan untuk Unveil ini, materi-materi yang kami berikan adalah berdasarkan kasus-kasus yang juga yang kami kasus-kasus klien yang kami dampingi di layanan psikolog sahabat keluarga dan konseling 100 Familia Indonesia ya. Dan kita memulai dengan anxiety karena anxiety disorders inilah yang memang paling banyak ya, paling umum dan paling banyak kasusnya gitu. Jadi kita mulai dengan ini. Bulan depan kami akan ambil topik depresi yang juga kedua terbanyak dari kasus-kasus yang ada, terutama di kondisi seperti saat ini ya, kondisi pandemi. Dan bulan depannya lagi akan ada eating disorders ya. Jadi terus akan berganti setiap bulan. Saya akan share screen, jangan khawatir nanti Reni akan mengupload di Zoom chat ini sebelum kita berakhir sesinya, nanti akan diberikan kesempatan oleh Reni untuk mengupload materi di Zoom chat ya. Jadi nggak usah khawatir, ini akan dibagikan kepada Ibu dan Bapak itu materinya. Reni, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi kita akan mulai dengan definisi. Jadi isi dari Unveil itu sama ya. Nanti ada definisi, ada gejala, ada penyebab, nanti ada faktor resiko, semuanya sama. Hanya gangguannya nanti yang beda-beda ya. Tentang definisi ini, jadi disebut gangguan cemas ini adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang karakteristiknya adalah rasa khawatir, cemas atau ketakutan. Yang ya ada kata yangnya, ada sambungannya gitu ya. Cemas, worry-nya, terus kecemasannya dan ketakutannya itu yang seperti apa gitu ya, yang sangat kuat
sehingga bisa mengganggu peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari definisi ini sebetulnya cukup sederhana, kita bisa lihat bahwa sebetulnya ada yang wajar dan yang tidak wajar dari kecemasan. Ini kadang-kadang kan orang bilang, loh saya kan sekarang lagi cemas, jangan-jangan gangguan cemas. No, tidak begitu gitu ya. Karena cemas itu sebetulnya sangat wajar. Kenapa cemas itu wajar bagi manusia? Karena otak kita bisa mendeteksi kalau kita tuh lagi stres gitu ya. Wah ini tegang nih kita. Wah ini challenging nih kita. Wah ini butuh adaptasi yang besar nih kita. Ada perubahan besar dalam hidup saya yang saya harus menyesuaikan diri. Itu kan stressful ya. Dan otak kita dengan segala mekanismenya gitu, itu bisa mendeteksi. Oh ini stres gitu ya. Nah kemudian otak kita juga punya kemampuan untuk mendeteksi, membuat kita berpikir, wah ini ada potensi bahaya. Ada ancaman yang harus saya antisipasi. Nah, itulah cemas. Dan cemas itu sangat wajar, karena itu adalah mekanisme bagaimana otak kita berfungsi dengan baik, mencoba melindungi diri kita dari kemungkinan bahwa kita terluka, terancam, mengalami hambatan, atau apapun gitu yang buruk yang mungkin terjadi. Jadi kalau dibilang cemas itu, kalau kita lagi cemas, sekarang kan COVID, kita takut dong kalau kita dan keluarga kita kena gitu. Apalagi angkanya udah tembus 50.000 satu hari. Aduh, udah menakutkan banget gitu. Apakah berarti saya gangguan cemas? Belum tentu gitu ya. Jadi kita lihat dulu mana yang wajar, mana yang kita katakan wah ini udah nggak wajar nih. Saya harus perhatikan benar nih, saya harus cek banget nih gitu ya. Jadi yang pertama cemas itu wajar karena otak kita memang bisa mendeteksi kehadiran stres dan potensi bahaya. Sehingga kecemasan adalah respon yang wajar. Kenapa maksudnya dihadirkan kecemasan itu supaya jadi kecemasan itu akhirnya menggugah kita untuk waspada. Waspada itu apa? Berarti kita standby, berjaga. Hei, jangan lengah Mona, ini tuh sekarang lagi pandemi. Nggak boleh seenaknya kayak dulu kamu jalan-jalan seenaknya gitu, nggak pakai aturan gitu. Nggak bisa gitu. Nah, jadi di sini kita menjadi standby atau berjaga. Jadi ada gunanya kecemasan itu. Gunanya supaya karena otak mendeteksi kemungkinan adanya bahaya atau ancaman, jadi berharap, responnya kita dengan cemas itu adalah, lu standby, berjaga-jaga. Jangan lengah, jangan santai-santai aja coy, bahaya coy, gitu ya. Nah itu adalah wajar. Dan kecemasan juga wajar muncul sesekali dalam kehidupan. Sesekali ya, maksudnya di mana kita menghadapi masalah dan perubahan-perubahan yang membutuhkan usaha lebih dalam kehidupan. Contoh, mau ujian nih, gitu ya. Aduh, mau ujian yang lagi kuliah atau yang ada tes, misalnya di tempat kerja atau apapun. Gitu. Setiap kali mau tes kan, ya secara wajar manusia akan ada gitu. Kita akan ada, aduh, gimana ya besok gue bisa nggak ya? Gue udah belajar sih, tapi ada khawatir, ada cemas, ada takut gitu. Itu wajar aja kita kalau mau tes, anak-anak kita mungkin ya kalau mau tes atau mau ujian atau mau ataupun misalnya kita baru menikah atau baru jadian sama pacar atau baru putus sama pacar gitu atau ada kejadian di mana kita ditinggal orang yang kita cintai, mungkin meninggal dunia ataupun mungkin relasinya dia pergi dengan relasi kita putus misalnya gitu ya. Kita cemas terus gimana gua tanpa lu misalnya gitu ya. Itu wajar-wajar aja karena itu adalah perubahan-perubahan yang sangat butuh penyesuaian yang mungkin kita sendiri belum yakin bahwa bisa nggak nih gue hadepin ini ya. Jadi wajar aja cemas. Tapi gangguan cemas atau anxiety disorder berbeda. Jadi cemas dengan gangguan cemas itu berbeda gitu ya. Nah ini yang perlu kita pahami. Jangan semua kecemasan terus kita bilang wah gue gangguan cemas gitu ya. Tapi gangguan cemas itu berbeda. Jadi gangguan cemas itu ketika kecemasannya itu menghasilkan sekelompok gangguan gitu ya. Jadi cemas dan takutnya berlebihan sehingga kita menimbulkan sekelompok gangguan, sekelompok. Artinya gerombolan nih gangguan akibat cemas dan takut yang berlebihan ini gerombolan. Nggak main sendiri-sendiri dia, keroyokan dia, datang bertubi-tubi menimbulkan gangguan atau masalah yang mengganggu fungsi dan peran kita dalam kehidupan sehari-hari. Semakin parah gangguan cemasnya, semakin gangguannya terasa banget. Bahkan membuat kita tidak bisa berfungsi dengan normal gitu ya, semakin parah. Tapi kalau gangguannya ringan kita terganggu,
tapi masih bisa lah gitu ya menjalani fungsi. Misalnya sekarang kita bekerja, masih bisa kerja, kita ngapain, masih bisa ngapain, kita sebagai orang tua masih bisa ngurus anak, menjalankan peran kita dengan biasa, masih bisa. Cuman udah mulai terganggu, ada yang terganggu. Nanti gangguannya apa, kita akan bahas gitu ya. So, di sini memang sengaja diajak supaya kita bisa membedakan mana yang cemas, yang wajar muncul dalam hidup kita, dan mana cemas yang sudah butuh perhatian khusus yang disebut gangguan cemas gitu ya. Nah ini mungkin menjadi dasar dulu nih kita gitu ya, sehingga tidak mudah kita juga menghakimi diri dan orang lain bahwa wah ini gue gangguan cemas nih, gue gangguan cemas nih gitu ya. Nah itu tentang definisi. Kemudian kausis, penyebab. Penyebabnya ada 5. Nanti kita akan bahas satu-satu. Tetapi memang kita akan bagi, yang pertama selalu genetik. Ini selalu akan ada. Di gangguan kesehatan mental, masalah dan gangguan kesehatan mental, genetik ini selalu dibawa-bawa. Ya, karena memang ada sedikit atau banyak faktor keturunan ya yang artinya herediter, di mana itu dibawa di gen ya, di genes kita gitu ya. Genetik, lalu kimia otak, lalu stres lingkungan, ini yang paling banyak dan umum dan mudah terdeteksi ya. Kalau tentang genetik, kimia otak itu kan kita susah gitu ya. Tapi kalau environmental stress kan kita bisa tahu, oh aku lagi stres nih, aku lagi cemas karena kerjaan lagi numpuk, karena kondisi pandemi belum teratasi dengan baik, malah makin parah, karena anakku kok menunjukkan perilaku begini-begini, karena relasiku begini, karena segala macam karena, itu yang nomor 3 ya, environmental stress. Lalu yang keempat adalah adanya misuse atau penyalahgunaan obat-obatan, atau ada obat-obatan yang ditarik gitu ya, yang biasa digunakan kemudian ditarik menimbulkan kecemasan. Lalu kondisi medis ya, sakit penyakit tertentu yang memungkinkan kita kok nunjukin gejala-gejala cemas ya, karena kondisi kesehatan kita, misalnya tentang ketidakseimbangan atau gangguan di kelenjar tiroid, biasanya itu menimbulkan gejala-gejala cemas ya. Nah, kita akan lihat satu persatu sehingga kita juga bisa membantu kalau kita nih misalnya yang di antara kita di sini kok pengen tahu nih apa sebetulnya ini gangguan cemas atau cemas yang wajar gitu ya, nanti semoga bisa terjawab. Begitu juga yang sedang mencarikan jawaban untuk teman-teman atau orang yang dicintainya ya. Nah, ini adalah penyebab gangguan cemas, kita akan lihat satu persatu. Jadi kalau kita ngomong genetik, memang yang paling mudah ya, kita bisa aja memotret peta genetik, sekarang kan bisa ya, tapi mahal sekali gitu ya. Dan juga itu butuh effort yang cukup gitu untuk membuat peta genetik, walaupun bisa. Tetapi artinya kita bisa menelusuri dari faktor keturunan. Ada nggak di antara level, misalnya saudara satu level ya, horizontal, saya misalnya saudara kandung saya, sepupu saya, itu ada nggak? Oke, nggak ada. Kita naik ke level orang tua saya, saudara-saudara kandung orang tua saya, gitu ya, baik dari ayah atau ibu, ada nggak yang menunjukkan masalah atau gangguan kesehatan mental, gitu. Kalau ada atau nggak ada, kita naik lagi ke level kakek nenek saya, terus saudara-saudara kakek nenek saya, gitu ya, ada nggak? Nah itu mungkin bisa salah satu yang kita telusuri dari faktor keturunan dalam keluarga. Faktor keturunan dalam keluarga atau genetik ini, herediter yang diturunkan, ini sesuatu yang pada dasarnya kalau kita bilang gitu ya, sesuatu yang bisa diubah atau tidak bisa diubah, itu tidak bisa diubah. Artinya ada keturunan atau secara genetik kita menjadi lebih rapuh gitu ya, secara kekuatan mentalnya lebih rapuh dibandingkan orang lain. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau gitu ya. Tetapi hal ini adalah disebutnya faktor potensi, ya, penyebab tapi potensi. Artinya bisa saja tidak muncul kalau kita bisa antisipasi itu. Justru dengan tahu bahwa kita punya kerentanan gitu ya secara genetik yang itu diturunkan, kita justru perlu lebih berhati-hati. Seperti misalnya ya, kalau kita ngomongin gangguan fisik, diabetes misalnya. Diabetes juga ada, kalau disebut kausisnya diabetes, silahkan dicek. Pasti ada genetik juga. Genetik ini ada di mana-mana gitu ya.
Nah, kemudian kalau saya udah tahu, bapak gue sakit gula gitu ya, ada diabetes, kakek gue juga diabetes misalnya. Terus saudara gue satu diabetes, ya saya berarti punya potensi untuk diabetes juga. So, kalau saya tahu seperti itu ya berarti saya harus menjaga pola makan saya. Nggak usah nunggu saya kolaps dulu baru saya jaga gitu. Nah, ini wajarnya ya. Artinya bagi hal-hal yang memang tidak bisa diubah, tapi itu sudah terberi, bukan berarti itu kayak semacam vonis hukuman mati. Waduh, berarti gue nggak mungkin sehat jiwa nih, gue udah gangguan mental seumur hidup gitu ya. Karena ada misalnya di keluarga atau di orang tua kita atau di kakek nenek kita yang misalnya mengalami masalah dan gangguan kesehatan mental misalnya. Jadi itu bukan vonis hukuman mati, tetapi justru kita diberitahu kita punya kerentanan itu adalah untuk diantisipasi. Dan itu yang bisa kita lakukan gitu ya untuk diri kita maupun untuk mendukung orang-orang yang kita sayang gitu ya. Nah, ini genetik. Jadi bukan vonis hukuman mati, tapi mengetahui ini bukan untuk nyala-nyalain tuh anak kita gangguan gara-gara lu gangguan, orang tua lu gangguan gitu ya. Bukan itu gitu ya. Bukan itu tujuannya untuk menyalahkan, tapi kita jadi lebih antisipatif. Lalu yang kedua, kimia otak. Nah, kimia otak kita itu ya kita tentu berharap bahwa kimia otak kita baik-baik saja gitu ya. Ayo dong sirkuit-sirkuit yang ada gitu ya, neuron dan segala macam di otak kita berharap bahwa itu baik-baik aja. Secara neurologi kita tentu berharap bahwa baik-baik saja. Tapi ternyata tidak melulu kimia otak kita tuh baik-baik saja. Kadangkala bisa terjadi ketidakseimbangan kimia otak. Penyebabnya apa? Bisa macam-macam. Bisa misalnya gitu ya, kita terpapar kepada menghirup sesuatu yang tidak sehat gitu ya, atau yang merubah kerja kimia otak. Sehingga kalau kita terpapar misalnya gampangnya aja, kita ada di rumah, kemudian rumah kita baru direnovasi, ada bau cat gitu ya, bau cat, cat temboknya baru ini, kemudian catnya yang tidak bagus lah, maksudnya dampaknya negatif, kemudian terhirup oleh kita. Itu kan kimia tuh, gitu ya. Walaupun bukan kita minum, tapi kan kita hirup. Nah, itu bisa mengubah kimia otak. Jadi banyak yang bisa mengubah kimia otak. Dan itu kebanyakan berkaitan dengan pola hidup juga. Atau kadang-kadang kita bisa nggak tahu kenapa kimia otak saya kok tidak seimbang, sedangkan orang lain baik-baik aja kok gue enggak, gitu ya. Tapi ketidakseimbangan kimia otak itu terutama di bagian pengendali rasa takut dan emosi ya. Emosi itu macam-macam, nggak mesti harus marah, nggak mesti harus sedih atau takut ya, tapi macam-macam, misalnya membuat emosi senang, membuat emosi sedih, memicu kita jadi labil gitu ya, kadang-kadang senang, kadang-kadang besok nggak lama dari senang, jangankan besok, 3 jam kemudian sedihnya udah kayak termehek-mehek misalnya gitu ya. Nah itu bisa saja ada ketidakseimbangan kimia otak di pengendali rasa takut dan emosi. Takut itu juga emosi, tapi khususnya rasa takut dari emosi-emosi yang lain, itu membuat kita bermasalah, menjadi penyebab gangguan cemas. So, kenapa gangguan cemas itu adalah salah satu gangguan jiwa dari banyak gangguan jiwa yang membutuhkan treatment medis, farmakoterapi, obat-obatan. Karena salah satu kausisnya adalah ketidakseimbangan kimia otak. Jadi ketidakseimbangan kimia otak nggak bisa diselesaikan dengan psikoterapi atau konseling, atau kita menghibur diri, atau kita nonton film lucu gitu ya. Tapi dengan obat. Makanya ada obat-obatan anti cemas dan antidepresan untuk orang-orang yang mengalami gangguan cemas. Kenapa? Karena satu kausisnya ini. Jadi kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi kita hanya bisa mendeteksi bahwa ada 5 penyebab gangguan cemas. Tapi persisnya apa yang membuat saya gangguan cemas, itu bisa saja 1, 2, 3, 4, 5, bisa semuanya, bisa salah 2, salah 1, salah 3, salah 4, kita kan nggak pernah tahu. Kita hanya bisa tahu bahwa ya saya mengalami gangguan cemas misalnya ya, gejala-gejala itu ada pada saya, tapi kausis yang utamanya tuh apa, sehingga akhirnya tetap saja supaya amannya gitu, akhirnya para psikiater maupun para psikolog klinis kalau didatengin orang dengan gangguan cemas, terutama kalau ada masalah dengan tidur atau mungkin ada kita tetap saranin yuk ke psikiater atau ke dokter, mintalah obat untuk membantu, karena salah satu kausisnya adalah ketidakseimbangan kimia otak tadi, yang itu hanya bisa dengan farmakoterapi atau obat-obatan gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang anti terhadap obat gitu, tapi di satu sisi itu juga berguna, karena
bentuk-bentuk terapi lainnya seperti konseling, lalu ada terapi yang cukup manjur untuk gangguan cemas itu misalnya yang dikenal cognitive behavior therapy, itu hanya bisa jalan sambil jalan dengan bantuan juga obat-obatan. Karena kalau ketidakseimbangan kimia otak ini didiamkan, kalau penyebabnya ternyata itu gitu ya, itu memang kita terganggu, nggak bisa untuk menjalankan terapi-terapi lainnya ya. Nah, itu yang ingin disampaikan. Lalu yang berikutnya environmental stress. Nah, ini adalah kejadian-kejadian dalam hidup yang menimbulkan stres kita. Yang tadi contohnya adalah misalnya kita menghadapi situasi baru yang sulit, atau mengalami pengalaman buruk gitu ya, atau mengalami kehilangan. Ya, kita sudah dengan kondisi di mana kita merasa menjadi bagian dari sesuatu atau memiliki sesuatu, tiba-tiba hilang gitu ya. Atau ada kondisi yang dimana kita merasa sangat ketakutan gitu karena terancam. Nah, itu tentu banyak sekali environmental stress dari pekerjaan, dari keluarga, dari pengembangan diri, konflik internal itu juga bisa aja. Artinya tidak harus kita berkonflik dengan orang lain dan lingkungan. Bisa saja dengan diri kita sendiri, itu pun menimbulkan kecemasan. Contohnya konflik dengan diri sendiri itu di luar sepertinya fine-fine aja gitu ya, secara karir, secara keluarga, tapi di dalam dia bertempur dengan diri sendiri, misalnya antara kebutuhan psikologisnya untuk achieve something dan untuk eksplorasi misalnya gitu ya, itu besar misalnya need psychological needs-nya. Tapi ternyata saat ini kondisi pandemi COVID nggak bisa tuh begitu gitu ya. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu menimbulkan kegelisahan. Salah satunya adalah kecemasan, nanti gimana gue ya, kalau begini terus gue mandek dong dalam hidup. Jadi tujuan hidup gue nggak tercapai dong, gue berarti harus gimana ya, nah itu bisa saja ya. Artinya itu konflik di dalam diri. Orang lain nggak mesti harus bermasalah dengan dia. Kerjaan juga fine-fine aja misalnya gitu ya. Atau ada dua kebutuhan yang bertabrakan contoh. Ini kalau saya ini pengalaman pribadi ya, ini cukup sering. Saya adalah orang yang disebutnya achiever sejati, need of achievement. Itu selalu muncul kalau saya tes kepribadian gitu ya, dari waktu S1 dites oleh kakak kelas gitu ya, jadi kelinci percobaan, jadi objek penelitian gitu ya. Lalu kemudian waktu S2 saya dites teman gitu, lalu S3, jadi adalah tes-tes kepribadian yang diberikan kepada saya beberapa. Secara konsisten memang psychological needs yang selalu muncul adalah need of achievement. Artinya secara alami dari dalam diri saya pengen berprestasi. Tapi di satu sisi ada kebutuhan saya itu kebutuhan passivity, untuk istirahat, untuk meditasi, untuk hening, untuk tidak diganggu, untuk nggak mau ribet, untuk hening gitu ya, masuk ke dalam batin, memikirkan hal-hal esensi dalam hidup, nggak mau ribet-ribet. Itu kan tabrakan sama need of achievement. Satu sisi saya pengen, wah apalagi ya, saya mau belajar apalagi ya, semangat gitu ya. Saya pengen tahu ini, saya pengen neliti ini. Di satu sisi, aduh gue pengen istirahat, pengen tenang, pengen hening gitu ya. Itu kan konfliktual dan itu bisa bikin cemas ya. Itu contoh sederhana saja ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah drug, penggunaan obat-obatan. Kalau terus zat tertentu adalah alkohol ya, terus too much caffeine ya. Jadi para penggemar kopi kadang-kadang suka protes sama Mona gitu ya. Ya kan kopi kan nggak apa-apa, iya nggak apa-apa gitu, kopi nggak apa-apa, kafein nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan karena itu membuat kita irritability, lebih mudah gelisah gitu ya dan cemas ya. Lalu zat-zat yang digunakan secara salah gitu ya. Memang ada zat-zat yang memang digunakan adalah untuk misalnya dampaknya penenang gitu, itu kan nggak bikin cemas ya. Tapi kemudian ketika withdrawal, artinya kita tidak menggunakan zat itu lagi, kita jadi gelisah, jadi cemas. Nah itu kan jadi pedang bermata dua. Di satu sisi kita menggunakan itu untuk menekan atau menyembunyikan sementara kecemasan kita. Di sisi lain kalau itu kita tarik, karena kita kan nggak mau dong kecanduan obat-obatan gitu ya. Siapa yang mau kecanduan obat-obatan? Nggak ada. Kalau kita tanya ke dokter juga dokter nggak mau kecanduan obat-obatan gitu ya, meskipun mereka percaya pada kekuatan obat, tetapi jangan sampai kecanduan dong gitu. Nah sehingga ketika kita kemudian withdraw, tarik, nggak mau minum obat itu lagi, kita tarik, kemudian ada kondisi di mana kita akhirnya terganggu gitu, gelisahnya muncul, kecemasannya tinggi gitu ya. Nah di sini serba salah jadinya ya.
Maka memang ketika kita mengatakan tentang obat-obatan atau kimia yang kita masukkan ke tubuh kita, memang kita harus sesuai dengan dosis dan tepat waktu. Begitu juga ketika kita mau menguranginya secara bertahap gitu ya. Nah, ini yang nanti kita betul-betul perlu disiplin. Lalu medical adalah kondisi kesehatan kita yang sedang kurang baik ya, yang secara signifikan mempengaruhi kecemasan itu adalah kalau kita ada sakit penyakit jantung. Kenapa jantung itu? Kadang-kadang kan jantung itu kita kalau ada gangguan atau masalah ritme jantung dan lain-lain gitu. Kita kan deg-degan ya, deg-deg gitu ya. Mungkin lebih cepat gitu detak jantungnya. Itu kan kita bikin cemas. Padahal bukan karena kecemasan yang lain ya, tapi karena kita lagi ada gangguan jantung, kemudian ketika detaknya lebih cepat dari biasanya dan itu mengganggu kita. Artinya salah satu gejala gangguan cemas itu jantung berdebar-debar. Nah, kita sebetulnya bukan secara psikologis, secara medis sebetulnya. Tapi jantung berdebar lebih cepat karena kita masalah jantung, itu membuat kita jadi cemas. Ada apa nih dengan diri gue? Kok jantung gue berdebar-debarnya terlalu nih gitu. Ya, jadi jantung. Lalu paru-paru juga, karena terkait dengan pernafasan ya. Jadi kalau kita sesak nafas, itu kan kita takut. Karena nafas itu kan bagian dari dimana kita, aduh, kayaknya alami banget gitu kita nafas. Giliran itu terganggu, karena paru-paru kita bermasalah, itu tentu akan menimbulkan kecemasan, gitu ya. Jadi itu fatal gitu ya, maksudnya bukan fatal, signifikan banget gitu ya. Jadi paru-paru, lalu tiroid ya, ketidakseimbangan kelenjar tiroid. Mungkin beberapa teman di antara kita cukup banyak ya yang mengalami hypertiroid atau justru lebih kondisinya gimana. Nah, itu akan ada efek sampingnya adalah gejala-gejala cemas ya. Nah, itu adalah penyebab-penyebab gangguan cemas. Kalau kita pergi ke dokter, atau kita pergi ke psikolog klinis, atau kita pergi ke konselor, mereka juga akan sama ngasih. Ini ada 5 nih mungkin. Tapi kita tidak akan bisa tepat mengatakan, oh untuk kamu itu hanya karena faktor keturunan aja. Yang lain nggak masalah. Nggak bisa kita tetapkan begitu. Ya. Selalu ada kemungkinan penyebabnya itu bercampur. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 5-nya. Gitu ya. Misalnya kita obat-obatan alkohol penyalahgunaan zat, saya bisa jamin Bu Mona, saya nggak ada nomor 4. Oke, nomor 4 nggak ada karena tidak ada kita akibat obat-obatan atau zat kimia lain yang kita masukkan gitu ya. Kondisi kesehatan kurang baik kalau udah kita kontrol ternyata emang nggak ada masalah dengan jantung, tiroid, paru-paru, oke, itu bisa di-cut. Nah, kemudian cari environmental stress, brain chemistry, sama genetik ya. Nah, yang seperti itu paling bisa kita diskusikan. Ya, tetapi yang tadi tidak pernah bisa tepat gitu, hanya ini doang atau itu doang gitu, nggak bisa ya. Oke, supaya kita maksudnya supaya kita nggak terlalu menyalahkan gitu. Kadang-kadang banyak orang yang menyalahkan dirinya. Kenapa gua begini, kenapa gua begitu gitu kan. Siapa yang mau? Apalagi kalau itu bukan akibat dari pola hidup yang salah atau pengambilan keputusan yang salah gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu adalah genetik atau yang lain dan kita juga tidak bisa menghakimi orang lain. Kamu sih terlalu lemah. Kamu sih membiarkan dirimu dikuasai oleh kecemasan. Siapa yang membiarkan diri dikuasai kecemasan? Siapa yang mau begitu? Nah, kadang-kadang dengan lebih tahu seperti ini kita jadi lebih empatik, lebih lembut terhadap diri kita maupun orang lain. Gitu, harapannya seperti itu ya. Oke, lalu tipe-tipenya. Wah, ini adalah tipe-tipenya itu banyak sekali. Kenapa gangguan cemas ini kita bawa pertama kali karena tipe-tipenya dia banyak sekali. Anaknya banyak ya. Dan masing-masing anak ini, masing-masing tipe ini punya ciri sendiri, gejala sendiri gitu ya. Lalu punya kekasan sendiri. Lalu punya penyebab kemunculan sendiri, walaupun intinya tadi ada 5 ya, tapi dominan nanti di mana gitu ya. Nah, tapi secara umum kita akan lihat 5, tapi nanti saya akan hanya bahas 1 sampai 4 secara spesifik supaya nanti kita bisa gali ya. Tapi kalau yang kelima saya akan jelaskan dulu nanti. Jadi ada generalized anxiety disorder, ini yang paling banyak atau GAD ya. GAD ini yang paling umum. Ya, kalau orang bilang gangguan cemas, biasanya kalau hanya gangguan cemas saja, nggak disebut yang lain, tuh biasanya yang nomor 1 ini, gitu ya, biasanya. Lalu yang kedua itu adalah panic disorder, atau kita sering mengalami serangan panik atau panic attack, gitu ya. Nah, itu adalah yang nomor 2, panic attack.
Lalu yang ketiga, social anxiety disorder. Ini adalah disebut juga social phobia. Gangguan di mana kita mengalami kecemasan sosial gitu ya. Lalu yang keempat adalah fobia ya. Fobia itu banyak sekali ya. Di mana ketakutan-ketakutan kalau yang disebut fobia itu adalah ketakutan yang spesifik terhadap objek atau kondisi tertentu. Kalau generalized anxiety disorder yang nomor 1 itu adalah kecemasan yang kalau ditanya, sebetulnya kamu cemasin apa sih? Saya cemas ini, cemas itu, cemas ini, cemas itu. Tapi spesifiknya apa gitu ya, nggak ada. Gitu. Tapi kalau fobia itu udah tahu, yang ditakutin udah jelas. Takut kecoa, takut ular, takut ketinggian udah jelas gitu ya. Nah itu fobia. Lalu yang kelima, nah ini yang lain-lain saya akan bahas duluan, itu ada beberapa kecemasan yang spesifik ya. Dalam keadaan atau kelompok tertentu, misalnya separation anxiety ini banyak dialami, kecemasan perpisahan banyak dialami oleh anak kecil ya, yang mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah tahu, misalnya ada anak baru ditinggal sama mamanya mandi atau BAB atau BAK, buang air kecil, buang air besar gitu ya. Wah, udah teriak-teriak gitu ya. Mama, kayak mamanya mau kemana pun udah dibilang, mamanya teriak dari dalam kamar mandi, ini mama di kamar mandi, mama di kamar mandi. Ada yang kalau nggak ngelihat muka mamanya sampai ekstrim banget gitu ya. Kenapa begitu banyak anak juga nggak mau berpisah sama orang tuanya, cemas kalau mamanya pergi, takut mama kenapa, takut papa kenapa, wajar. Tapi kalau sampai segitu ekstrimnya, sampai dia jadi tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, nggak bisa sekolah misalnya. Sekolah kan kalau dulu sekolah, kalau sekarang di rumah semuanya ya online ya. Tetapi kalau ketika sekolah tuh sampai nggak bisa ditinggal. Padahal anak kelas 1, kelas 2 SD semua udah nggak ada yang ditemenin papa mamanya. Tapi dia mending nggak sekolah kalau nggak ditemenin. Mamanya harus dia lihat di luar. Lihat lagi keluar kelas mamanya ada. Ada yang seperti itu ya. Itu separation anxiety. Kecemasan berlebih terhadap perpisahan. Lalu ada yang selective mutism. Dia mute, diem, membisukan diri gitu ya. Nggak mau bicara tapi selektif, hanya kepada orang-orang tertentu atau di kondisi tertentu. Kalau di rumah cerewet, sampai bisa nyanyi-nyanyi di kamar mandi, teriak-teriak gitu ya, main sama adiknya, main sama kakaknya gitu. Tapi giliran di sekolah, mau diajak ngomong siapa aja, diem. Sampai kita sangka dia gagu gitu ya. Itu selective mutism. Itu juga salah satu tipe dari kecemasan yang tidak masuk kepada fobia, mungkin ada social anxiety, tapi mungkin juga campuran yang lain gitu ya, tapi selective mutism. Lalu ada medication induced yang jadi kecemasan yang muncul sebagai akibat dari pemberian medikasi tertentu atau obat-obatan tertentu, efek sampingnya adalah jantung berdebar atau gelisah gitu ya, irritability, itu selalu ada. Jadi kalau kita mau minum obat tertentu atau dikasih obat tertentu, mungkin ini sebuah tips aja gitu ya kepada ibu bapak dan teman-teman, obat apapun kita baca gitu ya, efek samping, lalu ini obat apa, mengandung apa. Kemudian kalau kita biasakan gitu ya. Ketika kita bilang kandungan obat ini mengandung misalnya paracetamol, ibuprofen atau apapun misalnya gitu ya. Mungkin mengandung bupropion misalnya atau mengandung antidepresan tertentu misalnya. Itu kita searching lagi, pakai Google aja nggak apa-apa. Jadi nggak mesti harus beli buku obatnya orang kedokteran gitu ya. Kalau saya beli itu buku psikiatri untuk yang farmakoterapi ya, untuk farmakoterapi obat-obatan supaya saya bisa ngecek aja gitu ya. Dan membantu untuk ngecek kepada klien-klien gitu, khawatir misalnya obat apa gitu. Tapi dosis tetap hanya dokter yang bisa menentukan ya. Tapi kita paling nggak bisa tahu zat apa, kemudian kita juga bisa lihat efek sampingnya apa. Nah, di situ ada. Atau ada juga obat-obatan yang lagi ditarik yang kita tidak konsumsi, tadinya konsumsi atau zat itu kemudian efek sampingnya jadi kecemasannya meningkat. Karena obat itu tadinya menyembunyikan kecemasan kita, misalnya gitu ya. Gejala-gejala cemasnya jadi ditekan, tapi kemudian ketika obat itu mulai ditarik karena kita harus tapping, menurun yang harus obatnya mulai dikurangi, itu kecemasannya jadi timbul. Bisa saja. Jadi itu terkait dengan medication induce ya, penggunaan obat-obatan atau justru penarikan obat-obatan. Nah, saya akan bahas yang tipe 1, 2, 3, 4. Kalau nanti ada pertanyaan yang kelima nggak apa-apa, tapi saya akan bahas dulu yang 4 aja ya. Silakan.
Oh iya, mungkin sambil jalan ya, Reni, kalau ada di antara ibu bapak teman-teman yang sudah misalnya punya pertanyaan atau apa, monggo boleh langsung di chat ya Reni ya, nanti supaya kita bisa bahas ya. Iya, Kak. Jadi welcome ya ibu dan bapak, kalau mau bertanya silahkan boleh di chat. Nanti juga ada kita sempat untuk sesi tanya jawab, tetapi daripada kelupaan di chat dulu nggak apa-apa gitu ya. Oke, ini tadi tipe-tipe gangguan cemas. Generalized anxiety disorder (GAD), panic disorder, social anxiety, dan fobia ya, 4 itu yang kita bahas secara lebih spesifik. Baik, GAD itu adalah perasaan cemas yang berlebihan dan tidak realistis, dan kalau ditanya alasannya tidak kuat, gitu ya. Lu cemas apa? Banyak biasanya dia bisa sebutin, banyak sekali kalau ditanya gitu ya. Cemas ini, cemas itu. Terus kita taunya itu GAD adalah salah satu pertanyaannya, misalnya kita ngecek ke diri kita ya, atau ke orang yang kita dampingi misalnya. Kalau misalnya dia cemas, ya saya nggak tahu nih ya, saya cemas karena COVID sih. Oh gitu, karena pandemi iya. Takut ketularan, takut orang-orang yang saya sayang ketularan COVID, terus takut takut nanti kalau sakit ternyata karena ada juga penyakit penyerta yang mungkin itu, pokoknya banyak tentang COVID. Oke, baik. Jadi COVID ya, iya semua orang sekarang jadi pada cemas juga nih kalau tentang COVID. Tapi kan belum tentu gangguan cemas. Cemas tentang COVID ya. Oke, kita tanya lagi. Seandainya sekarang COVID nggak ada, atau dulu sebelum COVID outbreak gitu ya. Terus apakah kamu tidak ada kecemasan? Ya sebetulnya saya juga cemas sih, dari dulu saya sering cemas. Oh gitu, kalau dulu cemasnya apa kalau belum ada COVID? Sekarang kan karena COVID ya? Iya. Oke, kalau dulu karena apa? Ya karena anak saya itu belum tahu tanggung jawab ya, belum mandiri, belum bisa belajar sendiri. Oh gitu. Oke, anggaplah anak sekarang baik-baik aja ya. Anak bisa belajar sendiri, apa sendiri. Terus kamu nggak cemas? Oh ya ada sih kecemasan yang lainnya. Oh iya apa gitu ya? Iya saya juga sebetulnya takut sih. Kadang-kadang saya kondisi kesehatannya kan nggak terlalu oke. Saya ini ada keturunan. Papa mama saya kan semuanya darah tinggi, darting ya dari papa mama saya. Saya juga takut nih kalau saya juga ada, pastinya ada darting, jadi saya jaga makan. Oh gitu, oke. Anggaplah sekarang cek ke dokter, kemudian ternyata nggak darting dan sebetulnya ibu fit banget, sehat banget. Bebas dong dari kecemasan. Oh enggak, ada lagi, ada terus. Artinya mau diomongin mau ada COVID, nggak ada COVID, sebetulnya dia cemas terus gitu ya. Hanya saja sekarang dengan adanya COVID, semua orang pasti alasannya COVID lah yang paling mengganggu dia saat ini. Tapi orang-orang yang memang punya dalam tanda petik GAD ini gitu ya, dia akan cemas ada atau tidak ada COVID. Misalnya dia masalahnya adalah anak-anaknya nanti baik-baik aja, dia akan mengkhawatirkan yang lain. Ya, dia akan mengkhawatirkan kesehatannya. Nanti kesehatannya ternyata dicek baik-baik aja, dia akan mengkhawatirkan kesehatan orang tuanya, suaminya, temannya gitu. Kemudian akan mengkhawatirkan yang lain lagi, banyak, pokoknya akan penuh dengan kekhawatiran apapun. Nah, jadi kalau ditanya, betul nggak alasannya kuat banget nggak kamu sampai ketakutan itu? Ya ada yang kuat, tapi sebagian tidak kuat gitu ya, sehingga akhirnya kita katakan, udah ini emang gangguan secara umum, generalized. Artinya dia melihat kecemasan itu, ya semuanya juga dicemasin. Dunia ini semuanya dicemasin gitu ya. Apapun bisa memicu kecemasan dia. Nah, itu generalized anxiety disorder, di mana kecemasannya itu tidak pernah spesifik terhadap satu atau dua yang kemudian bisa dicari dan diselesaikan gitu ya. Kalau kecemasannya itu tidak spesifik, memang agak sulit untuk menyelesaikannya karena banyak sekali yang dia cemaskan. Gitu ya. Nah, ini yang disebut GAD, dan mengapa GAD ini sulit untuk dikelola dengan tuntas, karena dan cenderung dalam tanda petik orang bilang umatan, kambuhan gitu ya. Nanti akan ada lagi nih, tahun ini dia tidak datang nih ke psikolog, ke psikiater, aman nih ya kayaknya ya. Ntar tahun depan ada lagi dia datang. Cemas juga, cuman apa yang lain gitu ya. Ntar tahun depan ada lagi, atau 6 bulan lagi ada lagi gitu. Nah, ini yang GAD. Ya, semoga bisa dipahami, artinya tidak ada kecemasan spesifik, lalu dia perasaan kecemasannya berlebihan, tidak realistis, alasannya juga seringkali kurang kuat.
gitu untuk sampai segitu mengganggunya ya. Tapi ini kita belum ngomongin severity atau keparahannya. Artinya semuanya nanti tipe-tipe gangguan cemas ini semakin parah semakin itu mengganggu. Semakin ringan atau mild simptomnya, gangguannya itu berarti semakin ya mengganggunya sedikit gitu ya. Ya itu supaya kita tahu aja nggak. Jadi nggak semua tuh wah kalau udah GAD terus pasti parah banget. Ya tergantung severity-nya, keparahannya seperti apa. Lalu ini panic disorder adalah perasaan takut yang sangat kuat dan munculnya tiba-tiba. Membuat orang sepertinya ini disebut serangan panik ya, apalagi kalau dialami berkali-kali, itu orang itu kalau lagi mengalami serangan panik karena mereka biasanya gejalanya jantung berdebar, berdetak cepat gitu ya, kemudian ada yang disertai sesak nafas, dan kayak mau pingsan gitu ya, dia ngerasanya kayak kehilangan kontrol, jadi takut pingsan atau takut mati gitu ya. Jangan-jangan nih apakah gue udah gila atau gue udah mau mati gitu ya. Tergantung, ada yang merasa bahwa saya ini kehilangan kewarasan saya, kayak udah nggak bisa mengontrol gitu ya diri saya, atau wah ini jangan-jangan gue pingsan terus mati gitu. Nah itu betul-betul perasaan yang kalau bagi yang pernah mengalami panic attack itu sangat menakutkan, sangat menakutkan. Karena itu eskalasinya, peningkatan rasa takutnya itu tiba-tiba gitu. Kita nggak duga. Kayaknya kita baik-baik aja misalnya lagi bicara gitu ya. Ini ada sebuah kasus di mana ada seorang perempuan muda yang sangat berbakat gitu ya. Dia terbiasa untuk menjadi nomor 1 ketika sekolah dan sekarang dia di pekerjaan, sekarang udah bekerja gitu ya, usianya 32 tahun, cantik, pintar, berprestasi, tapi punya gangguan cemas. Khususnya dia sering mengalami panic attack ya, serangan panik. Dia bisa nih lagi bicara di depan dia ikut ada selain bekerja gitu ya, dia juga punya kebaikan hati sehingga memberikan pelatihan public speaking untuk anak-anak di beberapa SMA ya, terutama anak-anak SMA di sekolah dia gitu ya. Nah, dia buat itu pelatihan, tapi ketika pelatihan dia baik-baik aja dan keterampilan public speaking-nya oke, sangat sangat udah pengalaman, bukan orang baru gitu ya di training gitu, bidang training. Tiba-tiba kalau lagi ngalamin serangan panik, dia bisa loh. Jadi terganggu sekali ketika dia bicara, kemudian tiba-tiba panic attack gitu ya. Nah itu yang membuat dia tiba-tiba dia nggak bisa kontrol, dan itu biasanya panic attack, apalagi kalau sudah beberapa kali mengalami, itu mengurangi kepercayaan diri kita. Karena kita nggak tahu, takut-takut nanti ketika saya lagi ngapain, lagi ngomong sama klien atau lagi apa, toto dapat panic attack gitu ya. Tentu itu akan sangat memukul dia gitu ya, karena membuat dia kelihatan tidak berdaya, dan ketika orang-orang kemudian menyadari sekali, ya kelihatan tidak waras dalam tanda petik gitu ya, kelihatan memang gangguan gitu. Nah, itu membuat seringkali kepercayaan diri dalam menghadapi misalnya pekerjaan atau apa jadi berkurang. Nah, sehingga itu betul-betul butuh di treatment gitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya ada tentang social anxiety. Oke. Untuk social anxiety ini kita lihat adalah kecemasan berlebihan dan di mana kita menjadi sangat sensitif terhadap situasi sosial sehari-hari. Intinya orang dengan social anxiety itu yang ditakutin ada 3. Takut dihakimi atau dinilai buruk, dicap buruk oleh orang lain. Yang kedua diejek. Yang ketiga dipermalukan, gitu ya. Dengan tidak berdaya itu dia dipermalukan, gitu ya. Dan Ibu dan Bapak, teman-teman, sekarang ini angka social anxiety ini meningkat, khususnya di anak-anak dan remaja. Ya, jadi kalau mungkin beberapa belas tahun, 10 tahun sebelum ini itu kebanyakan orang yang mengalami social anxiety itu dalam tanda petik hanya orang-orang dewasa yang di masa lalunya pernah mengalami peristiwa traumatis tertentu seperti dipermalukan di depan umum misalnya gitu ya. Itu biasanya seperti itu dulu. Tapi kalau sekarang ini kita ngelihat tidak harus ada pengalaman ekstrim tertentu seperti misalnya yang sangat kuat gitu ya. Tetapi anak-anak dan remaja itu banyak yang mengalami social anxiety. Dan ini menjadi kekhawatiran kita karena berarti gangguan cemas itu semakin muda usia yang bisa mengalaminya gitu ya. Saya pernah untuk anak kelas 4 SD itu mengalami gangguan cemas sampai
panic attack itu ada kelas 4 SD yang pernah dilayani gitu ya, betul-betul kecemasan yang udah over. Ada yang kelas 2 SD sudah mulai menunjukkan, tetapi tidak sampai parah. Tapi yang 4 SD itu perempuan sampai dia kalau mau ulangan gitu ya, apalagi pelajaran yang dia takutin, itu dia sampai betul-betul kesakitan, bukan bohong gitu ya. Perutnya sakit, terus muntah-muntah, terus sakit, pokoknya selalu akhirnya susulan gitu ya. Kalau padahal pintar anaknya gitu ya, tetapi kecemasan yang dia tidak bisa kelola. Nah, itu social anxiety ya, makin lama makin muda usia yang bisa mengalaminya. Lalu fobia itu tadi kita sudah bahas sedikit, ketakutan berlebih terhadap hal yang spesifik. Contoh ya, bunyi-bunyian tertentu. Kalau kondisi spesifik ini seringkali dipicu oleh pengalaman traumatis memang. Jadi nanti anxiety dengan trauma, nanti kita juga akan ada masanya membahas trauma, gangguan trauma gitu ya, dan PTSD, post traumatic syndrome disorder, itu dekat sekali. Kalau untuk fobia nanti kita akan, jadi ada linknya antara satu isu dengan isu lain ya. Bunyi-bunyi tertentu. Contoh, ada seorang anak usia 5,5 tahun, belum 6 tahun ya. Dia lagi tidur, tapi papa mamanya sangat sayang, anak satu-satunya, anak tunggal. Jadi ketika dia pesta ulang tahun itu di hotel gitu ya, di hotel jam makan malam, udah sewa hotel banyak. Ini belum pandemi waktu itu. Kemudian anak itu udah tidur di mobil karena tidak tidur siang gitu ya. Jadi tidur, nanti maksud papa mamanya nanti sampai hotel dibangunin, terus surprise gitu ya, terus baru pesta dimulai supaya anaknya seneng. Ya itu skenario papa mama ya. Ya udah anaknya tidur di mobil, papa mama setir, terus kemudian sampai ke hotel dibangunin, tapi kan namanya anak dibangunin kan nggak langsung bangun, jadi digendong sama papanya, masuklah ke ruangan di hotel itu yang udah disiapin semua, ada hadiah-hadiah, ada balon. Kemudian begitu datang, anaknya jadi setengah tidur, setengah melek karena digendong, jadi ngasih ngantuk-ngantuk. Balon ini dipecah-pecahin, wah tepuk tangan dan plok 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 gitu, yang ada muncul macam-macam itu ya, dari dalam balon tuh gitu ya, warna-warni kayak ada pita, ada kertas warna-warni, sama kayak ada trompet dan tepuk tangan. Anak itu nangis jerit-jerit, ketakutan gitu ya. Kemudian dari sejak saat itu, padahal pestanya meriah gitu ya, dia tidak suka dan takut setiap kali mendengar bunyi pecah balon, tepuk tangan yang rame-rame gitu, sama suara trompet. Dia nggak bisa. Akan langsung takut gitu, ngumpet. Nah itu adalah dia jadi dibilang spesifik bunyi tertentu dia nggak bisa gitu ya. Lalu ketinggian, ada yang fobia ketinggian, lalu ada yang fobia ruang tertutup ya. Ada yang fobia ada di tempat di mana dia akan sulit untuk kabur, misalnya contoh di antrian atau suasana yang cukup crowded, di tengah keramaian, di bandara gitu ya, kalau itu di terminal, ada juga ya. Ada yang takut ruang tertutup, ada yang takut keramaian atau suasana crowded. Ada yang takut binatang tertentu. Ini banyak ya, binatang tertentu tuh macam-macam. Ada kecoa, ada ular, ada serangga, apapun ya. Ada yang takut ayam gitu ya. Ada yang takut ayam. Orangnya malu banget kalau ketahuan dia takut ayam. Untung tinggalnya di kota gitu ya. Kalau tinggal di desa yang banyak ayam, wah itu bisa dibully tuh kalau ketahuan temen-temennya ya. Dia takut ayam karena kecil pernah ini. Dia makan ayam mau kalau udah, tapi kalau ngelihat ayam hidup dia nggak bisa gitu ya. Nah, ini adalah tipe-tipe gangguan cemas. Tadi kita sampai kepada tipe-tipe ya. Dengan mengetahui tipe-tipe itu kita jadi tahu spesifiknya apa, dan ternyata tipe-tipenya pun bisa campuran. Beberapa tipe bisa dialami oleh orang yang sama, dan itu wajar-wajar saja karena masuk di kelompok gangguan yang sama. Nah, sekarang kita akan lihat sign dan symptoms, dan nanti akan ada satu refleksi. Kita akan berikan waktu 10 menit untuk Ibu dan Bapak mengisi back anxiety inventory, itu yang paling umum. Inventory atau skala kecemasan itu banyak sekali ya, dari jurnal-jurnal penelitian, tetapi yang cukup simpel untuk kita tahu, oh ini gejala-gejalanya saya ada, dan kemudian kadar saya anxiety apa, yang cukup simpel itu back ya. Nah, kita akan coba lihat dulu.
Untuk gejala bisa dikategorikan dan tanda gangguan cemas itu ada gejala utama, gejala umum, dan gejala yang tergantung tipe. Tadi kan ada tergantung tipenya. Ada tipe tertentu yang nggak ngalamin ini, tapi tipe ini ngalamin ini gitu ya. Jadi sesuai tipe. Tapi kalau gejala utama dia masuk kelompok gangguan cemas itu ada 2. Gampang. Jadi pokoknya kalau mau masuk gangguan cemas atau enggak tuh ketakutannya berlebih, kecemasannya berlebih. Itu aja. Itu udah pasti, maksudnya kalau berlebih kemudian sampai tadi ya, sampai mengganggu artinya. Jadi harus ada 2 ini baru bisa tegak diagnosa ini kelompoknya gangguan cemas dulu nih. Belum tahu tipenya, tapi kelompoknya pasti gangguan cemas. Ketakutan itu emosi ya. Tapi emosi kan kita tahu bahwa itu dikontrol oleh otak gitu ya, oleh hormon juga gitu ya. Jadi ketakutan berlebih, kecemasan berlebih. Oke. Lalu yang umum ada pada semua tipe gangguan cemas adalah sulit bernafas, masalah tidur, kondisi kayak tetap terjaga. Tadi kan dikatakan kita tuh mendeteksi, otak kita mendeteksi ada bahaya ya. Jadi dia nyuruh kita standby. Jadi kita tetap terjaga. Untuk lengah, untuk tidur, untuk santai, susah. Orang gangguan cemas, itu orang akan bilang, kamu tuh terlalu serius amat sih. Kamu tuh rumit amat sih mikirnya. Kamu tuh apa-apa dipikirin overthinking banget sih lu. Kenapa lu tuh terlalu antisipatif? Kenapa lu tuh terlalu standby? Nggak boleh dong gitu. Itulah justru gangguannya gitu. Jadi kalau kita nyuruh orang gangguan cemas untuk santai, ya dia nggak bisa. Mau santai, tapi masalahnya justru di situ. Nggak bisa santai. Karena otaknya mendeteksi bahaya. Dia mempersepsikan itu ya. Jadi tetap terjaga. Dan kita bisa bayangkan ya Ibu Bapak teman-teman. Kalau kita tetap terjaga, itu dalam waktu berapa lama kita bisa tetap terjaga? Capek. Jadi kenapa orang gangguan cemas itu seringkali kehabisan energi mental, kelelahan mental, karena capek. Secara mental tuh capek. Mengkhawatirkan sesuatu tuh melelahkan. Ya, walaupun kita tidur banyak, makannya enak, gitu ya, nggak usah mikirin duit, banyak duitnya gitu. Tapi kalau kita mengkhawatirkan sesuatu, apa aja? Jangankan kita gangguan cemas ya, kekhawatiran biasa aja, tapi terus-terusan gitu ya, kita belum gangguan cemas tapi udah khawatir tuh capek. Ya, lalu masalah konsentrasi. Karena orang gangguan cemas itu tadi standby, sebetulnya kan dia konsentrasi terus kan. Artinya dia mikirin terus apa yang dia takutin gitu. Mau mikirin nanti gimana-gimana. Tapi di satu sisi karena kelelahan standby terus-menerus, akhirnya dia kemampuan konsentrasinya mengalami masalah. Jadi akhirnya penurunan konsentrasi. Dikasih hal-hal sederhana, salah. Pekerjaan biasanya dia orangnya teliti, bagus, tanggung jawab. Banyak salah, banyak ngeblank, banyak lupa, banyak bolong gitu ya. Karena masalah. Kenapa? Ya capek tadi. Sebetulnya dia standby, jadi harusnya dia bagus. Tapi ya tadi dikatakan, berapa lama sih kita bisa standby terus? Gitu. Pasti kan ada capeknya, manusia ada turunnya gitu ya. Nah, itu yang tipe umum. Jadi tipe umum, gejala umum itu dialami oleh semua tipe kebanyakan ya, dialami semua tipe, umum ada di semua tipe gangguan cemas. Dan untuk tadi gejala utama adalah keutamaan yang bisa membuat dia masuknya kelompok gangguan cemas dan bukan gangguan yang lain. Gangguan yang lain itu misalnya gangguan depresi, gangguan obsesif kompulsif disorder, gangguan kepribadian, gangguan makan, gangguan seksual misalnya gitu ya. Ini enggak. Mau gangguan cemas berarti utama 2 itu yang umum ada di semua tipe ini dan yang sesuai tipe ya ini berkeringat. Berarti ada gangguan cemas yang tidak berkeringat berlebih. Gitu ya. Misalnya gangguan cemas GAD itu nggak mesti disertai gejala yang berkeringat berlebih sampai keringat dingin, tetapi orang panic attack itu berkeringat. Gitu ya. Lalu jantung berdebar, tidak semua. Ya, tapi kalau panic attack pasti jantung berdebar. Orang fobia kalau lagi nggak kumat nggak berdebar. Giliran ketemu yang dia takutin berdebar, misalnya gitu ya. Lalu mulut kering dan haus terus-menerus, pengen minum terus, padahal udah minum, tapi mulut kering lagi, haus lagi gitu ya. Nah itu ada di gangguan tertentu, misalnya kalau kita lagi cemas banget, orang GAD sering mulutnya kering. Dia minum terus, ya pipis juga sih, bukan nggak pipis, tapi kok jadi terus-terusan gitu orang biasanya nggak gitu ya. Lalu ketegangan otot.
ketegangan otot ini biasanya akibat kecemasan kan tadi lagi-lagi membuat kita jadi standby ya. Standby itu jadi tegang. Makanya capek ya, tadi dibilang capek karena otot pun capek padahal nggak olahraga ya, ketegangan otot ya, terutama kalau kita lagi misalnya sangat ketakutan, ada yang sampai kita ngepalin tangan gitu ya, takut berusaha untuk sebetulnya melindungi diri atau menjaga gitu sampai ini tegang otot nih gitu ya. Nah, beberapa lama gitu ya. Nah, itu biasanya muncul misalnya pada ketegangan otot ini ketika orang fobia melihat apa yang ditakutin gitu ya, berusaha untuk menahan ketakutannya gitu. Itu juga capek tuh otot ya. Lalu menghindari situasi atau objek tertentu ya. Jadi itu adalah khas di fobia. Orang fobia itu akan berusaha mati-matian menghindari apa yang dia takutin. Orang maupun situasi ataupun kondisi tertentu yang ditakutin dia akan berusaha menghindar. Gitu ya. Panik ya itu ada di panic attack kalau sampai panik. Nggak semua gangguan cemas itu yang tipe lain itu biasanya nggak sampai panik. Lalu kesulitan bernafas. Kesulitan bernafas tadi ada gejala umum, tapi ini kesulitan bernafas yang parah gitu ya, sampai tersenggal-senggal atau apa itu tidak umum, tidak di semua gangguan cemas. Yang umum ada di kesulitan bernafas di gangguan cemas itu mungkin ibu bapak saya nggak tahu pernah atau enggak gitu ya. Kalau saya pernah mengalami waktu anak saya yang kedua sakit dirawat di rumah sakit, dia ada masalah dengan usus dan katanya harus operasi gitu. Saya menemani dia kurang lebih 10 hari ya sakit gitu ya. Walaupun akhirnya nggak jadi perlu operasi ternyata karena dia sudah membaik gitu. Tetapi saya selama 10 hari itu saya tadinya tidak sadari gitu ya bahwa saya tuh bernafas itu pendek-pendek gitu ya. Jadi nafas sih makanya saya masih hidup 10 hari ya. Tapi nafas tuh nggak seperti biasa. Begitu dia keluar dari rumah sakit, begitu saya tahu bahwa dia baik-baik saja gitu. Kok saya ternyata baru sadar ternyata nafasnya enak ya. Jadi selama itu nafas hanya sekedar nafas gitu, nggak bisa nafas lega gitu ya. Jadi itu mungkin bedanya ya. Jadi artinya ketika kita cemas, kita kesulitan bernafas, artinya nafas kita nggak seperti biasa. Tapi kalau kita misalnya panic attack, itu kita sampai betul-betul sulit bernafas yang betul-betul sulit. Ya itu bedanya antara yang kesulitan bernafas yang sesuai tipe dengan yang umum gitu ya. Jadi itu bedanya. Oke, itu tentang gejala dan saya akan mengundang sekarang, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ya, tetapi kita gunakan waktu sekarang, nanti Reni akan membantu ya Ren ya, untuk ngecek back anxiety inventory. Tolong Reni berikan waktu sekitar 10 menit kepada kita semua untuk mengisi. Nanti setelah 10 menit kita akan mulai lagi acara dan kemudian kalau ada pertanyaan boleh. Nanti akan ada panduan juga di situ bagaimana cara menghitungnya. Ya, tolong dihitung dari 21 nanti jumlahnya berapa dan Ibu dan Bapak akan dapat kopi jawabannya. Jadi nggak usah khawatir ya. Supaya bisa ngitung nanti akan dapat kopi jawaban dan nanti bisa langsung memasukkan ke dalam norma ini. Kategorinya sedang, rendah atau tinggi ya. Saya serahkan dulu kepada Reni. Terima kasih Ibu dan Bapak, saya akan stop share dulu. Silakan Reni. Bapak Ibu, ini linknya sudah saya berikan di kolom chat, silahkan langsung diklik saja. Jika ada yang kesulitan bisa langsung menyampaikan mungkin di kolom chat atau buka open mic gitu kalau ada yang kesulitan untuk mengakses linknya. Silahkan Bapak Ibu, selamat berefleksi. Berarti sampai 2032 ya Ren ya? 2032. Baik, terima kasih. Selamat refleksi Ibu Bapak. Nah, kemudian dari skor, kita bisa masukkan Ibu dan Bapak ke dalam angka-angkanya, ke dalam norma. Jadi kalau skor 0 sampai 21 berarti kecemasannya taraf rendah, kecil ya. Kalau rendah artinya kita sangat mungkin untuk mengelola itu sendiri. Kemampuan kita mengelola bisa dipergunakan untuk mengelola kecemasan-kecemasan dalam taraf rendah. Ya, dengan melakukan self help, lalu melakukan kegiatan-kegiatan bermakna, itu bisa. Lalu kalau skornya adalah 22 sampai 35 secara keseluruhan, itu berarti kecemasan kita dalam taraf sedang. Sedang ini berarti mungkin kita harus lebih aware, kita sudah mulai terganggu sebetulnya dengan kecemasan kita, cukup moderate jadinya, tetapi so far masih bisa diantisipasi gitu ya. Kita tidak sampai
tidak berfungsi gitu dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu berarti ada sesuatu yang harus dirubah. Kebanyakan kita perlu merubah misalnya pola hidup gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi kita yang terbaru seperti sekarang, mencari terobosan-terobosan gitu, atau sudah mulai meminta bantuan untuk konseling ataupun dukungan yang lebih daripada orang-orang yang kita cintai misalnya. Atau mengikuti kelompok dukungan misalnya, boleh gitu ya. Tapi kalau skor 36 ke atas itu berarti kecemasan kita dalam taraf tinggi. Kita memerlukan perhatian khusus. Artinya kita perlu memperhatikan kondisi ini secara khusus. Jangan diabaikan, jangan enggak apa-apa gitu ya, jangan diremehkan gitu ya. Artinya kita sudah membutuhkan satu kita harus butuh energi atau usaha khusus untuk membantu menurunkan kecemasan kita bisa berfungsi dengan normal. Ya, jadi itu saya berharap Ibu dan Bapak bisa menggunakan bukan untuk menghakimi, aduh berarti gue begini gitu ya. Itu bukan, tapi lebih kepada lebih aware aja tentang kondisi saat ini. Ini bukan diagnosa bahwa kita mengalami ini dan itu, tetapi ini membantu kita bahwa kadar kecemasan kita seperti apa sih, sehingga kita juga bisa lebih antisipasi. Nah, lalu biasanya muncul pertanyaan, kalau ini saya sekarang mengikuti kegiatan ini adalah untuk orang yang saya kasihi gitu ya, apakah mereka boleh mengisi inventory ini? Silahkan, ya ini akan terus dibuka kok, tidak hanya untuk kesempatan 2 jam ini. Artinya kalau Ibu dan Bapak melihat ada teman atau rekan atau mungkin teman kerja atau anggota keluarga yang kira-kira membutuhkan, silahkan diisi. Tetapi ini adalah untuk orang dewasa. Kalau anak-anak bisa nggak pakai back anxiety inventory? Mereka belum bisa, suruh ngisi sendiri. Sehingga yang bisa kita lakukan kalau misalnya tadi gitu ya untuk anak gitu ya, kita cemas dia kenapa gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan adalah mengobservasi dan bertanya, mewawancara sebetulnya kepada dia, apakah gejala-gejala kecemasan itu ada pada dia. Dan kita amati, observasi itu adalah kemampuan yang sangat penting gitu ya untuk kita memahami sesuatu ya, dan termasuk tentang kecemasan ini ya. Jadi untuk anak-anak dan mungkin remaja, remaja sudah bisa mulai mengisi. Tapi kalau pra-remaja dan anak-anak, yang paling baik adalah kita membantu mereka dengan kita memahami tentang gejala, gangguan cemas, dan lain-lain. Itu kita lakukan observasi dan wawancara terhadap mereka. Kita yang memahami, kemudian membantu mereka, ya, supaya kita bisa mengantisipasi. Nah, begitu Ibu dan Bapak tentang sign dan symptoms, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh. Saya akan lanjutkan dulu, mengingat kita waktunya tidak terasa ya, karena Ibu dan Bapak sangat antusias, jadi pertanyaan-pertanyaannya tadi cukup dalam. Kita sekarang akan masuk ke faktor resiko. Nah, ada 8 faktor resiko yang kalau ini terjadi itu meningkatkan gangguan cemas. Tapi gangguan cemas apa? Itu ada ya. Pertama adalah kita punya sejarah mengalami masalah atau gangguan kesehatan mental. Yang paling dekat adalah depresi. Contohnya depresi. Kalau kita lagi depresi, ya sebetulnya kita duluan tuh alami misalnya kita depres, mood kita gitu ya. Itu biasanya juga kita akan mengalami gangguan cemasnya, kemungkinan untuk mengalami anxiety disorder meningkat. Ya, jadi dengan adanya khususnya depresi, biasanya habis depresi nyangkut kemudian gangguan cemas, gitu ya. Jadi memang kondisi ketika mental health ini kita tidak rawat dengan baik, sama seperti kalau orang, mungkin Ibu dan Bapak pernah dengar ya, kalau penyakit fisik badan itu kan ada namanya komplikasi. Contoh, misalnya kita tuh masalahnya pertama-tama ada di diabetes misalnya gitu ya. Kemudian diabetes itu tidak tertangani dengan baik atau kita abai, atau ada pengobatan diabetes yang kemudian menimbulkan efek samping apa, kemudian kita juga mengalami gagal ginjal. Ya, itu kan karena satu gangguan, satu masalah tidak diatasi dengan baik, kemudian berembet pada masalah lainnya gitu ya. Nah, itu sangat mungkin terjadi juga pada mental. Jadi bukan hanya pada fisik gitu. Jadi misalnya kita ada masalah dengan paru-paru kita kenapa?
Kenapa kok habis paru-paru kemudian ada masalah dengan jantung? Paru-paru sama jantung deketan. Ada pembengkakan di paru-paru, jantung bagaimana? Ada masalah dengan jantung, paru-paru gimana? Nah, itu sama seperti kalau kita gangguan kesehatan mental gitu ya. Jadi punya histori gangguan kesehatan mental, khususnya depresi, itu meningkatkan gangguan cemas. Lalu ini childhood sexual abuse. Kenapa kok sexual abuse yang di Zoom? Padahal memang sebetulnya bentuk kekerasan lainnya juga mempengaruhi prevalensi kita mengalami gangguan cemas di masa-masa selanjutnya. Tapi memang dari hasil statistik, anak-anak yang terutama mengalami sexual abuse itu hampir selalu, jadi tinggi sekali kemungkinan mereka di masa yang akan datang mengalami masalah atau gangguan kecemasan. Tapi signifikan juga kekerasan emosi, fisik, dan penelantaran juga iya. Terapi yang paling adalah sexual abuse. Jadi histori ini juga nyangkut ya. Lalu trauma, pengalaman traumatis meningkatkan kemungkinan PTSD ya. Kalau dari trauma kan nanti bisa kita PTSD. Dan kalau orang PTSD dekat dengan gangguan panik. Jadi kecemasannya bukan kecemasan semua, tapi gangguan panik. Orang PTSD akibat punya trauma, jadi dia gangguan panik. Nah ini juga, jadi gangguan yang lain, area lain mempengaruhi. Dia punya PTSD, itu areanya gangguan akibat trauma, tapi kemudian jadi gangguan cemas juga. Gangguan cemasnya panic attack, panic disorder. Lalu peristiwa-peristiwa hidup yang menyedihkan, menakutkan, menyakitkan ya, yang stressful ya. Jadi misalnya kehilangan orang tua, lalu pada masa anak-anak, jadi belum siap gitu ya. Itu juga meningkatkan risiko gangguan cemas. Lalu yang kelima adalah sedang mengalami sakit penyakit kronis ya. Jadi kalau kita lagi sakit, atau bukan kita yang sakit, tapi orang yang kita cintai lagi sakit, kita khawatir, mengkhawatirkan kesehatannya, atau kita memang bertugas menjadi caregiver bagi orang sakit, itu seringkali kita juga meningkatkan prevalensi kita mengalami gangguan cemas ya. Jadi kita lebih terbeban dan kemudian bisa mengalami gangguan cemas. Jadi potensi potensi untuk mengalami gangguan cemas lebih tinggi. Lalu substance abuse, jadi penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang meningkatkan risiko gangguan cemas ya. Lalu ketika masa kecilnya pemalu, menarik diri, takut terhadap orang asing atau tempat asing gitu ya di masa kanak-kanak. Nah ini karena mungkin ada juga kita untuk anak-anak kita gitu. Kita lihat kalau mereka kok takut orang asing, tiap di tempat asing nggak bisa tidur dan takut kalau tempat asing gitu ya. Padahal kebanyakan anak umumnya eksploratif, senang gitu ya, bepergian ke berbagai tempat baru, berpetualang gitu. Kok ini ada anak yang enggak misalnya. Nah itu potensinya menjadi lebih besar di masa remaja dan dewasanya dia mengalami gangguan cemas gitu ya. Terutama gangguan kecemasan sosial, social anxiety disorder ya, atau social phobia. Lalu self esteem yang rendah itu juga dan punya persepsi buruk terhadap diri sendiri itu meningkatkan kemungkinan yang tinggi untuk mengalami gangguan cemas, khususnya social anxiety disorder. Jadi anak-anak yang kalau pakai skala self esteem anak dan remaja itu dia rendah, kita perlu mewaspadai, mengantisipasi supaya di kehidupan berikutnya, maksudnya di masa kehidupannya berikutnya dewasa dan lain-lain itu dia tidak mengalami social anxiety disorder. Kita perlu lebih mengantisipasi. Begitu adalah faktor resiko dari gangguan cemas, ada 8 ya. Nah, kemudian treatment dan terapi ini juga penting. Ada 3, semuanya tuh ada 3 nanti di berbagai gangguan, 3 kelompok besar, tapi isinya aja yang beda-beda ya. Pertama adalah obat, yang kedua psikoterapi, yang ketiga adalah kemampuan kita self-help untuk memanage simptom gitu ya. Kita harus lakukan apa intinya gitu ya. Nah, untuk medication, kalau untuk anxiety mungkin di antara ibu dan bapak sudah ada beberapa yang sempat dapat ya, misalnya antidepresan macam-macam ya. Jadi kok gangguannya gangguan cemas tapi dapatnya antidepresan ya tadi karena mood dengan kognitif itu dekat ya. Jadi kalau mood kita baik kemungkinan kecemasan kita juga turun gitu. Makanya kenapa bukan hanya anti cemas, anti anxiety juga ada ya. Yang buspirone itu anti anxiety. Tapi kenapa kok
orang cemas selalu dikasih antidepresan. Antidepresan misalnya kalau ibu dan bapak ada yang mengenal misalnya Prozac gitu ya, Lexapro, proyek-proyek apa merek-merek tersebut ya. Itu adalah antidepresan yang sering digunakan. Atau yang lain-lain juga ada ya, kalau misalnya kita mengalami kekeringan mulut tadi gitu ya, kayak aus terus atau apa, itu dikasih antidepresan yang jenisnya lain itu macam-macam obatnya. Tapi kita bisa cek ya, terus cek di daftar obat apa ingredients-nya, lalu apa efek sampingnya, itu dibiasakan. Lalu banyak yang dikasih benzodiazepins ya, ini kalau diresepkan oleh dokter, ini semua resep dokter, tidak bisa dibeli bebas gitu ya. Di mana itu nanti akan secara kalau kita memiliki kemungkinan panik gitu dan cemas yang berlebihan, biasanya akan dikasih juga ya, misalnya Xanax ya, Klonopin gitu ya, merek-merek itu adalah termasuk benzodiazepin. Atau beta blockers ya, di mana ini membuat kita kalau yang kita akan menjadi lebih baik, kecemasannya jadi agak lebih berkurang gitu, dan mengurangi kemungkinan jantung berdebar-debar atau gemetar gitu ya. Biasanya kalau ada jantung berdebar itu kita dikasih beta blockers ya. Nah, supaya kita bisa lebih rileks artinya dan mengurangi kemungkinan panic attack sebetulnya beta blockers ya. Jadi kalau ada panic attack pasti dikasih beta blockers ya. Lalu antikonvulsan itu juga umum, itu kalau ada orang-orang tertentu ya, kebanyakan orang-orang yang punya gangguan epileptik gitu ya, suka kejang atau apa, itu kan kecemasan sangat mempengaruhi orang jadi bisa kumat tuh epilepsinya gitu ya, atau kejangnya, dan itu berarti dia dikasih antikonvulsan, itu pasti harus prosedur. Kalau ada, makanya dokter selalu nanya. Makanya kita perlu datang gitu ya untuk ngasih tahu, karena seringkali obat yang dikasih itu tergantung dari keluhan dan riwayat gangguan atau sakit penyakit atau kondisi fisik maupun mental lainnya. Gitu. Jadi misalnya kita punya epilepsi, atau kita punya memang diabetes, atau kita memang punya sakit jantung, atau ada misalnya masalah dengan ginjal atau paru-paru, itu akan disesuaikan obatnya gitu ya. Jadi makanya memang tidak bisa kita dalam tanda petik, ini udah tahu nih Bu Mona kasih antidepresan, benzodiazepin, terus kita cari-cari sendiri, beli sendiri, kita resepin ke diri kita sendiri, nggak bisa. It's very danger gitu ya. Tapi dokter yang akan tahu, apalagi dokter yang detail, dia akan tanya, ada nggak sakit penyakit lain gitu. Oh, saya sebetulnya ada kemungkinan suka epilepsi, atau saya suka apa, itu nanti dikasih gitu ya, yang diperlukan aja. Yang diperlukan nggak dikasih, nggak boleh gitu nyekokin orang pakai obat-obatan gitu ya. Lalu ada yang disebut anti-anxiety juga, itu buspiron biasanya, itu adalah kalau kita punya chronic anxiety gitu. Nah, dan obat-obatan itu ada batas caranya untuk mengkonsumsi ya, nggak bisa sembarangan. Misalnya ada yang nggak boleh terus-terusan, hanya dikasih 2 minggu, lalu ada yang harus justru rutin setiap hari atau apa gitu. Nah, itu dokter yang tahu ya. Tapi ini adalah yang umum. Nanti kalau merek-merek tergantung ya, nanti dikasih merek apa itu, tapi zat-zatnya ini. Lalu psikoterapi itu biasanya yang paling umum adalah cognitive behavior therapy. Tadi lagi-lagi tidak ada satu jenis treatment atau psikoterapi yang cocok untuk semua orang. Sama obat-obatan ini juga. Antidepresan jenis tertentu cocok untuk saya gitu. Untuk orang lain nggak cocok, bisa saja. Makanya dokter selalu nanya, ada alergi obat nggak? Lalu biasanya pakai obat apa? Misalnya. Itu karena ada maksudnya, bukan iseng gitu ya. Nah, jadi ini kita memang butuh pengetahuan yang baik tentang keadaan diri kita sendiri, sehingga dokter maupun profesional lain, psikolog klinis maupun yang lain, bisa memberikan treatment yang paling sesuai buat kita gitu ya. Cognitive behavior therapy, family based therapy, terutama untuk anak-anak dan remaja, di mana seringkali penyebab cemasnya adalah environmental stress. Berarti keluarga dan lingkungan itu turut membantu menciptakan kondisi yang bisa mengurangi stresnya dia, kalau dampaknya dari kausisnya. Tadi kan kita udah belajar kausisnya dari environmental stress gitu ya. Lalu sama yang lain-lain. Ada cukup banyak terapi, sangat banyak yang bisa membantu, tergantung dari personality klien. Kalau saya tergantung pada personality klien. Mana yang sesuai untuk klien, terapi apa gitu ya. Kemudian untuk self help, bagaimana kita memanage, apakah kita yang jelas pola makan, minum, istirahat, olahraga itu betul-betul perlu bagus ya, sama seperti kesehatan badan. Itu pola makan, minum, istirahat, olahraga seimbang.
Lalu menghindari zat yang memicu kecemasan, kafein berlebih, alkohol, dan obat-obatan lain yang mungkin memicu kecemasan. Kemudian stress management, ya kita perlu belajar stress management. Anak-anak juga bisa dilatih untuk stress management. Ya. Lalu PFA, menerapkan psychological first aid atau P3K psikologis. Nanti di bulan Desember kita akan melakukan pelatihan PFA. Ya, nanti mungkin bisa nanya kepada sekretariat ya, dan mungkin nanti Reni bisa menyampaikan kepada Ibu dan Bapak link kalau Ibu dan Bapak mau dapat informasi tentang kegiatan-kegiatan kita apa saja yang mungkin nanti akan membantu untuk memanage ya kondisi kesehatan mental Ibu dan Bapak maupun orang-orang yang dicintai. Itu silakan bergabung di grup AFI Publik ya, nanti ada grup WA-nya, nanti mohon diundang oleh Reni untuk join di grup WA itu kalau mau terinformasi gitu ya tentang pelatihan-pelatihan juga termasuk P3K psikologis. Interaksi sosial yang sehat dengan orang sekitar itu sangat baik ya untuk mengurangi dampak buruk dari gangguan cemas. Mungkin gejala-gejalanya akan ada, tetapi paling enggak bisa dikelola karena kita punya support system, artinya orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang bisa menjadi sahabat ataupun teman ya buat perjalanan kita. Lalu mencari support profesional, misalnya dengan konseling ataupun dengan menjalani tadi psikoterapi gitu ya. Nah, untuk mencari support profesional, ini kalau di Adfamilia kami ada konseling 100. Nanti juga layanan konseling 100 bisa ditanyakan di Adfamilia supaya bisa Ibu dan Bapak dengan harga yang cukup terjangkau bisa mendapatkan layanan untuk membantu Ibu dan Bapak memanage simptom-simptom atau gejala gitu ya. Nah, itu adalah treatment dan terapi. Dan mungkin kita akan masuk kepada diskusi ya, dan sebelum diskusi berakhir ini nanti juga Reni akan membantu Ibu dan Bapak untuk bisa mendownload materi ya di Zoom chat ini, silahkan di-download. Saya akan kalau ada pertanyaan silahkan mungkin bisa saya kembalikan dulu kepada Reni. Terima kasih Ibu dan Bapak untuk atensi dan semangat belajarnya yang tinggi. Kita sekarang silahkan diskusi. Terima kasih. Saya stop share. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk mengisi link evaluasi. Seperti yang tadi Ibu Mona sudah sampaikan, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti pelatihan Psychological First Aid, nanti di bulan Desember kita akan ada pelatihan Psychological First Aid, dan jika ada yang membutuhkan konseling dari tenaga profesional, dari konselor dan psikolog, itu bisa mengakses di konseling 100. Kami memiliki program konseling 100, harganya cukup terjangkau, sekitar Rp100.000. Bapak Ibu bisa melihat info-info tersebut di Instagram @familia gitu ya. Bapak Ibu bisa akses di Instagramnya. Lalu nanti informasi-informasi seputar kegiatan @familia bisa didapatkan di Instagram @familia Indonesia. Lalu kalau Bapak Ibu tadi yang bersedia untuk di-invite di grup AFI Publik, setelah ini saya akan meng-invite Bapak Ibu pada grup AFI Publik, dan di grup AFI Publik itu nanti juga akan diberikan informasi-informasi secara lengkap mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Adfamilia. Lalu nanti e-sertifikat akan kami berikan pada hari Senin depan. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah bersharing, berdiskusi, kita juga sudah banyak mengetahui tentang gangguan kecemasan, bahwa kecemasan sebetulnya adalah hal yang wajar dialami oleh setiap orang. Menjadi tidak wajar jika hal itu sudah berlebihan dan sampai mengganggu. Tadi kita juga tahu ada penyebabnya, ada 5 hal. Yang pertama bisa dari faktor genetik, dari kimia di otak, dari lingkungan, dari penyalahgunaan obat-obatan, dan ada kondisi medis. Namun dengan kita mengetahui penyebab tersebut bukan berarti kita langsung bisa menyalahkan diri sendiri atau orang lain atau membuat kita semakin terpuruk gitu ya. Tetapi dari penyebab itu kita jadi bisa tahu hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan dan kita antisipasi terhadap gangguan-gangguan kecemasan tersebut. Tadi juga ada tipe-tipe gangguan kecemasan, yaitu ada Generalized Anxiety Disorder atau GAD, lalu Panic Disorder, Social Anxiety, Fobia,
Dan ada beberapa gangguan kecemasan lainnya seperti selective mutism, separation anxiety gitu. Nah, lalu tadi kita juga sudah melihat treatment-treatmentnya yang bisa dilakukan, yaitu dengan obat, psikoterapi, dan self-help. Serta tadi juga kita lihat ada beberapa tanda dan gejalanya seperti gejala utama, umum, dan sesuai tipenya. Tadi kita juga sudah mengisi back anxiety disorder. Lalu tadi kita juga melihat ada faktor-faktor risiko dari gangguan kecemasan. Ada 8 jenisnya. Semoga dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Mona bisa membuat kita semakin memahami gangguan kecemasan sehingga bisa dapat membantu diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan psikologis. Demikian materi dan webinar kita pada malam hari ini. Ini untuk Ibu Tiana ada informasi dari Ibu Mona untuk link pendaftaran untuk A Time to Heal besok. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lainnya juga yang ingin terlibat di acara tersebut bisa langsung diklik di linknya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kita akan berjumpa lagi di Unveil sesi kedua di bulan depan dengan tema depresi. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik pengen tahu lebih dalam mengenai depresi bisa langsung mengikuti juga nanti di Unveil sesi 2 di Kamis ketiga di bulan Agustus. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara hari ini, kita akan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa untuk mengucap syukur atas setiap yang sudah kita lalui sepanjang hari ini dan pada acara hari ini. Dan kita juga akan mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami COVID atau mungkin mengalami penderitaan terdampak dari COVID tersebut. Baik. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi untuk materi saya berikan tadi di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu silahkan, saya akan coba berikan lagi habis ini setelah ini. Tapi saya berikan dulu aja untuk materinya. Nanti habis ini kita akan doa penutup. Oke. Ibu, ini saya berikan lagi di kolom chat untuk materinya. Dan mari sekarang kita berdoa penutup, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beristirahat dan sampai bertemu di acara-acara Ad Familia berikutnya.